Apakah Abu Janda bisa dihukumi murtad? Berdasarkan penelusuran sebagian orang, sekian tahun lalu, jauh sebelum dia memperkenalkan diri sebagai Abu Janda, orang ini punya akun di Kaskus dan saat itu dia menyatakan dirinya adalah mantan muslim. Hukumnya orang yang murtad. Jika ada orang yang asal beragama Islam, kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, kalau mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya. Kalau dalam negeri Islam, karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu. Kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat. Wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela? Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Misalnya dikatakan di apa? Aku tidak kenal syariat Islam ya. Yang paling kenal adalah apa, sari konde yang lebih apa dari cadar dan sebagainya. Aku tidak kenal syariat Islam. Aku lebih yang aku kenal adalah lantun apa, kidung apa lebih merdu daripada azan, contoh. Itu ada yang mengatakan itu bukan penghinaan. Baik, ajib. Kalau bukan penghinaan, saya ajari Anda berpikir. Coba Anda langsung, biar Anda marah kepada saya nanti. Aku tidak kenal bapakmu. Yang aku tahu kambing lebih gandeng dari bapakmu. Coba, kira-kira Anda marah enggak? Aku tidak kenal ayahmu, yang aku tahu kambing itu lebih gandeng dari bapakmu.
muncul dengan nama Ustadz Abu Janda Al-Bollywoodi sebagai parodi dari nama pentolan ISIS. Setelah itu dia semakin viral dengan komentar-komentar bernada olokannya. Setelah itu dia mengaku sebagai banser dan seterusnya bla bla bla. Jejak paling awal tentang agamanya yang bisa diketahui, dia mengaku sebagai mantan muslim. Kita pun tidak tahu apakah sebenarnya sebelumnya dia muslim atau bukan. Setelah itu tiba-tiba dia viral dan mengaku banser, artinya mengaku NU dan mengaku muslim. Kita tidak tahu kapan dia masuk Islam karena dia masuk Islam, belajar Islam di mana, dari siapa, dan seterusnya. Tapi yang jelas setelah dia menyandang nama Abu Janda, yang tampaknya adalah kesenangannya mengolok-olok tokoh-tokoh muslim, bahkan mengolok-olok ajaran Islam itu sendiri. Seawam-awamnya seorang muslim, selama dia masih yakin dengan keislamannya, tidak akan meragukan ayat Al-Quran, dan dia tidak akan menganggap terorisme sebagai ajaran Islam, dan orang ini melakukannya. Karena itu, menurut saya kita tidak perlu repot bertanya apakah orang ini sudah bisa divonis murtad atau tidak, karena sejak awal agamanya itu tidak jelas. Yang jelas adalah tujuannya membuat kisruh di dunia maya. Argumen Seflit, dan sebaik apapun tidak akan dibaca dan didengarkannya karena dia tidak senang mencari kebenaran. Dia itu sedang cari makan dengan memancing emosi kita, umat Islam Indonesia. Kemudian hari dia muncul dengan nama Ustadz Abu Janda Al-Bollywoodi sebagai parodi dari nama pentolan ISIS. Setelah itu dia semakin viral dengan komentar-komentar bernada olokannya. Setelah itu dia mengaku sebagai banser dan seterusnya bla bla bla. Jejak paling awal tentang agamanya yang bisa diketahui, dia mengaku sebagai mantan muslim. Kita pun tidak tahu apakah sebenarnya sebelumnya dia muslim atau bukan. Setelah itu tiba-tiba dia viral dan mengaku banser, artinya mengaku NU dan mengaku muslim. Kita tidak tahu kapan dia masuk Islam karena dia masuk Islam, belajar Islam di mana, dari siapa, dan seterusnya. Tapi yang jelas setelah dia menyandang nama Abu Janda, yang tampaknya adalah kesenangannya mengolok-olok tokoh-tokoh muslim, bahkan mengolok-olok ajaran Islam itu sendiri. Seawam-awamnya seorang muslim, selama dia masih yakin dengan keislamannya, tidak akan meragukan ayat Al-Quran, dan dia tidak akan menganggap terorisme sebagai ajaran Islam, dan orang ini melakukannya. Karena itu, menurut saya kita tidak perlu repot bertanya apakah orang ini sudah bisa divonis murtad atau tidak, karena sejak awal agamanya itu tidak jelas. Yang jelas adalah tujuannya membuat kisruh di dunia maya.